Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Indonesian Army. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau TNI lahir dalam kancah perjuangan bangsa ini, mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. TNI merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer internasional dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia atau TAR. Dalam perkembangan selanjutnya, usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata, yaitu TRI sebagai tentara reguler dan Badan Perjuangan Rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947, Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Pada saat-saat kritis selama Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949, TNI berhasil mewujudkan dirinya sebagai tentara rakyat, tentara revolusi, dan tentara nasional sebagai kekuatan yang baru lahir. Di samping TNI menata dirinya pada waktu yang bersamaan harus pula menghadapi berbagai tantangan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Dari dalam negeri, TNI menghadapi rongrongan baik yang berdimensi politik maupun dimensi militer. Rongrongan berdimensi politik bersumber dari golongan komunis yang ingin menempatkan TNI di bawah pengaruh mereka melalui Politbiro Perjuangan dan TNI Masyarakat. Tantangan dari dalam negeri yang berdimensi militer yaitu TNI menghadapi pergolakan bersenjata di beberapa daerah dan pemberontakan PKI di Madiun serta Darul Islam di Jawa Barat yang dapat mengancam integritas nasional. Tantangan dari luar negeri yaitu TNI dua kali menghadapi agresi militer Belanda yang memiliki organisasi dan persenjataan yang lebih modern. Dalam menghadapi agresi Belanda, bangsa Indonesia melaksanakan perang rakyat semesta, di mana segenap kekuatan TNI dan masyarakat serta sumber daya nasional dikerahkan untuk menghadapi agresi tersebut. Sesuai dengan keputusan Konferensi Meja Bundar atau KMB, pada akhir tahun 1949 dibentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejalan dengan itu, dibentuk pula Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang merupakan gabungan TNI dan TENIL dengan TNI sebagai intinya. Sistem demokrasi parlementer yang dianut pemerintah pada periode 1950 sampai dengan 1959 mempengaruhi kehidupan TNI. Campur tangan politisi yang terlalu jauh dalam masalah intern TNI mendorong terjadinya peristiwa 17 Oktober 1952 yang mengakibatkan adanya keretakan di lingkungan TNI Angkatan Darat. Campur tangan itu mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik, yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia atau IPKI,
yang ikut serta sebagai kontestan dalam pemilihan umum tahun 1945. Pada periode demokrasi liberal, diwarnai pula oleh berbagai pemberontakan di dalam negeri. Pada tahun 1950, sebagian bekas anggota KNIL melancarkan pemberontakan di Bandung atau pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Di Makassar, pemberontakan Andi Ajis, dan di Maluku, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Upaya menyatukan organisasi Angkatan Perang dan Kepolisian Negara menjadi organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI pada tahun 1962 merupakan bagian penting dari sejarah TNI pada dekade tahun 60-an. Namun hal tersebut mendapat berbagai tantangan, terutama dari Partai Komunis Indonesia sebagai bagian dari Komunis Internasional yang senantiasa gigih berupaya menanamkan pengaruhnya ke dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia, termasuk ke dalam tubuh ABRI melalui penyusupan dan pembinaan khusus, serta memanfaatkan pengaruh presiden atau panglima tertinggi ABRI untuk kepentingan politiknya. Upaya PKI makin gencar dan memuncak melalui kudeta terhadap pemerintah yang sah oleh Gerakan 30 SPKI mengakibatkan bangsa Indonesia saat itu dalam situasi yang sangat kritis. Dalam kondisi tersebut, TNI berhasil mengatasi situasi kritis menggagalkan kudeta. Dalam situasi yang serba chaos itu, ABRI melaksanakan tugasnya sebagai kekuatan hankam dan sebagai kekuatan sosial politik. Sebagai alat kekuatan hankam, ABRI menumpas pemberontakan TKI dan sisa-sisanya. Sebagai kekuatan sosial politik, ABRI mendorong terciptanya tatanan politik baru untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Sementara itu, ABRI tetap melakukan pembenahan diri dengan cara memantapkan integrasi internal. Langkah pertama adalah mengintegrasikan doktrin yang akhirnya melahirkan doktrin ABRI Catur Dharma Eka Karma atau CADEK. Doktrin itu berimplikasi kepada reorganisasi ABRI serta pendidikan dan latihan gabungan antara Angkatan dan Polri. Di sisi lain, ABRI juga melakukan integrasi eksternal dalam bentuk kemandunggalan ABRI dengan rakyat yang diaplikasikan melalui program ABRI Masuk Desa atau AMD. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tugas pokok TNI adalah sebagai alat negara bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sebagai alat pertahanan negara, TNI berfungsi sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Selanjutnya, tugas TNI lainnya adalah operasi militer selain perang, meliputi operasi mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka
dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan atau search and rescue, serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan, dan penyeludupan.